Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Ya, sebelum memulai pembelajaran ibu seperti biasa kita awali pembelajaran kita dengan membacakan doa, dengan harapan mudah-mudahan dengan pembacaan doa ini proses pembelajaran kita hari ini diberikan kelancaran dan selalu ada dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Siapa yang akan memimpin doa hari ini? Oh, Yusran, silakan. Selanjutnya ibu akan absen dulu hari ini. Siapa saja yang tidak masuk? Ahmad Fauzi ada? Hadir. Alfrendo Satya Putra? Ya. Alifa Fauzia Kamila? Iya. Alhamdulillah ya, semua hadir. Pertahankan absensi kalian ya. Yuk, anak-anak sudah siap ya dengan pembelajaran ibu? Sudah siap? Oke, yuk sebelum memulai pembelajaran, sebagai tanda apa ya, meningkatkan rasa nasionalisme kita menyanyikan lagu wajib nasional. Anak-anak, materi apa sih hari ini yang akan ibu sampaikan? Tentang keberagaman. Apa itu keberagaman dan keberagaman apa saja sih yang ada di Indonesia? Nanti kita pelajari di hari ini. Masih ingat kita belajar apa minggu lalu? Tentang kedaulatan. Apa itu kedaulatan? Kedaulatan adalah kekuasaan. Masih ingat kedaulatan berasal dari bahasa apa? Dari bahasa Arab, dari kata apa? Dari kata daulah yang artinya kekuasaan. Ada berapa macam kekuasaan ya yang kalian ketahui? Ada berapa? Apa saja itu? Satu? Kedaulatan Tuhan. Kemudian? Kedaulatan raja. Kedaulatan apa lagi? Kedaulatan negara, benar. Kemudian? Kedaulatan rakyat, dan terakhir adalah kedaulatan hukum. Materi kita adalah tentang keragaman dalam bingkai bineka. Apa itu bineka tunggal ika? Beda-beda tetap satu. Kita belajar, kita mau dulu tahu tujuan pembelajaran kita hari ini apa. Coba Raja bisa dibacakan tujuan yang nomor 1, apa itu? Peserta didik dapat menelaah keberagaman budaya pada berbagai suku bangsa di Indonesia. Ya, tujuan yang kedua boleh dibacakan? Ya. Peserta didik dapat menyajikan hasil telaah tentang keberagaman budaya pada berbagai suku bangsa di Indonesia. Lalu yang ketiga? Peserta didik dapat menunjukkan sikap positif dari adanya keragaman. Nah, ini yang paling penting. Setelah mengetahui keragaman yang ada di Indonesia, maka hasil akhir yang diinginkan adalah kalian bisa menunjukkan sikap positif dengan adanya keberagaman. Seperti apa sih? Kita itu nggak boleh apa sih dengan adanya perbedaan yang ada. Ya, itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Langkah-langkah kegiatannya nanti ibu akan menceritakan bagaimana itu keragaman, apa keragaman, lalu menayangkan video, kalian mengamati videonya, kemudian ibu meminta kalian membentuk kelompok ya. Bagaimana kelompok itu terdiri dari 5 atau 6 orang, lalu setiap kelompok menerima LKPD. Apa itu LKPD? Lembar Kerja Peserta Didik. Kemudian nih, masalah yang akan didiskusikan. Tiap kelompok memiliki masalah yang harus dipecahkan setiap kelompoknya sendiri. Nah, kalian bisa menelaah di sini tugas setiap kelompok, dan kelompok lain bisa bertanya tentang materi yang disajikan di setiap kelompok. Bisa dilihat di sini apa sih itu keragaman. Bisa dibacakan, Pandu, coba dibacakan.
Keragaman adalah suatu kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang. Ya, keragaman adalah suatu kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang. Lanjut. Nah, sebelum kita mengetahui apalah keragaman itu, yuk kita simak dulu video pembelajaran tentang keragaman. Kalian bisa menyimak dan perhatikan di situ disajikan beberapa suku yang ada di Indonesia. Ada suku Gayo di Nangro Aceh Darussalam. Kemudian lanjut, apa sih yang dimaksud dengan suku bangsa? Suku bangsa adalah suatu golongan atau kelompok manusia yang anggotanya mengidentifikasikan diri. Lalu ada ras. Ras itu apa sih? Ras itu bisa membedakan sesamanya dengan. Kemudian setelah ras ada apa lagi? Ada agama. Agama adalah tata keimanan, kepercayaan atau peribadatan kita kepada Tuhan, pergaulan sesama manusia dan kepada alam. Lalu antar golongan. Antar golongan apa sih? Antar golongan adalah berbagai pandangan atau tindakan yang didasarkan pada sentimen identitas yang menyangkut keturunan, agama, kebangsaan dan kesukuan. Lalu apa sih penyebab faktor keragaman? Faktor keragaman di situ ada letak geografis Indonesia yang menyebabkan keragaman, ada perbedaan kondisi alam, ada keadaan transportasi dan komunikasi. Lalu, nah sekarang pelajaran kita seperti apa sih? Belajar hari ini adalah dengan disko. Apa itu disko? Anak-anak kelompok 1, kelompok 2 dan 3 boleh ketua kelompoknya maju untuk mengambil LKPD tugas diskusi kelompoknya. Ya, kelompok 1 mana? Ya, ini kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 2. Kelompok 3. Oke anak-anak, kemarin ibu sudah minta ya setiap anak ada yang membawa laptop. Untuk apa sih laptop? Untuk membuat PowerPoint atau mencari informasi ya, seperti itu. Oke, sebelum kita mulai, kita sepakati dulu ya waktu pengerjaannya tugas kalian itu berapa lama sih gitu. Ya, karena kita waktunya terbatas untuk pertemuan di minggu ini untuk diskusi kali ini Ibu batasi hanya 30 menit saja ya. 30 menit untuk diskusi hari ini, sepakat? Sepakat ya. Nanti kemudian kalian lanjutkan diskusinya, lanjutkan pengerjaannya di luar pembelajaran PKN. Ya, nanti di luar pembelajaran PKN pun kalian boleh berkoordinasi dengan Ibu, bertanya kesulitan yang kalian dapatkan ketika diskusi di luar jam pembelajaran Ibu ya. Yang kemudian nanti bertemu Ibu di minggu depan, hasil proyek kalian sudah 90% tersaji ya. Bersedia nggak? Siap nggak? Jadi minggu depan bertemu Ibu sudah 90% pengerjaannya sudah selesai ya. Karena minggu depan itu sudah masuk ke presentasi. Ya. Paham ya Nak ya? Ingat ya, semua kelompok sudah terbentuk siapa pembicaranya? Untuk hari ini presentasi sudah ya? Nah, kalau bikin PowerPoint-nya bisa nanti presentasi menggunakan PowerPoint. Untuk hasilnya boleh diperlihatkan. Anak-anak, agenda kita hari ini adalah menyelesaikan pekerjaan kalian yang minggu kemarin belum selesai. Ayo, boleh mulai diselesaikan. Kemarin kita sudah sepakat ya, 90% hari ini sudah tersaji. Yuk coba Ibu pengen lihat. Mana sok diselesaikan yang belum selesai. Ya, boleh disiapkan kelompoknya yang mau maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi mengenai sains dan untuk itu saya akan memperkenalkan anggota kelompok 2. Mari kembali saja saya, Kafia Dharma, Samanda, Asia Raisa dan Maulana. Seperti sudah dia mengenai kata Sunda, meliputi wilayah Bandar Pulau Jawa, di mana sebagian besar wilayah yang masuk dalam provinsi Jawa Barat dan Banten. Suku Sunda sendiri berjumlah 5,5% dari kalau pemilik sejarah
Ya boleh sambil dijawab apa itu itu dampak negatif dari adanya keragaman, munculnya etnosentrisme. Apa itu etnosentrisme? Meremehkan budaya lain. Kalau cukup boleh itu ditutup. Semoga teman-teman yang mendengarkan bahasa yang memahami dan juga menjadi selamat untuk kedepannya. Terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya banggakan teman-teman sekalian. Izinkan saya mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai keragaman suku Dayak. Yang pertama adalah asal-usul suku Dayak. Sejarah suku Dayak bermula dari keturunan bangsa Austronesia yang berasal dari Yunani Cina Selatan masuk Indonesia pada tahun 3000 sebelum Masehi. Suku bangsa ini mulai bermukim di Indonesia, salah satunya di Pulau Kalimantan dan disebut-sebut sebagai nenek moyang suku Dayak. Lalu ada pakaian adatnya ya, ada makanan tradisional, banyak sekali. Itu dari suku Dayak. Ada yang bertanya? Silakan. Pertanyaan dari kelompok? Dari kelompok 3 katanya tadi ya menyikapi adanya keragaman. Di antaranya tadi tidak membeda-bedakan. Yang ditanyakan maksudnya apa itu nggak ngebeda-bedain tuh? Ayo. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawabnya. Jadi tidak membeda-bedakan itu caranya adalah dengan berbaur atau bergaul dengan siapa saja tanpa memandang ras, agama, dan suku budaya. Dari kelompok lain ada yang menambahkan? Ya? Tidak ada? Sudah cukup? Sudah. Ya, kalau sudah cukup boleh ditutup. Oke, karena sudah tidak ada yang bertanya, jalan-jalan ke Jambi. Cakep. Tidak membeli makanan. Cakep. Sekian presentasi dari kami. Jika ada yang salah mohon dimaafkan. Ya. Ya, boleh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 5. Ya anak-anak, hasil evaluasi hari ini alhamdulillah ya, nilainya bisa dilihat di sini. Ahmad Fauzi ada 80, ada yang 100. Siapa itu? Alifah. Ya, itu evaluasi yang sudah kita lakukan. Ya, nanti kemudian bisa terukur berapa sih hasil yang dicapai oleh siswa di dalam pembelajaran keragaman ini. Ya, sekarang kita refleksi sedikit yuk. Tanggapan kalian ketika pembelajaran dengan disko. Apa itu disko? Diskusi kelompok. Menurut kalian bagaimana, menyenangkankah? Menyenangkan walaupun disko tanpa musik gitu. Disko tanpa musik. Apa yang bikin menyenangkan? Hal menyenangkan dengan diskusi kelompok? Bisa mencari informasi yang kita tidak ketahui sebelumnya. Bisa mencari informasi yang kita tidak tahu sebelumnya menjadi tahu. Apalagi? Presentasi. Ya, Ibu, ini pesan yang apa ini? Yang kelompoknya dengan clipping ini bisa ditempel di mading sekolah ya. Karena ini sangat berguna sekali. Ini ya, informasi untuk semua siswa ya. Nih, apa keragaman yang ada di Indonesia. Ibu cukupkan pembelajaran PKN dengan ayo kita dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, sebelumnya kita tepuk tangan ya buat hasil pelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan kedepannya kalian lebih semangat lagi dalam pembelajaran PKN. Ya, Ibu tutup pembelajaran hari ini dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.